wabarakatuh. Nama saya Novi Anissa dengan NIM 1910 1120 1339. Halo, nama saya Huda Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainus Sipa dengan NIM 1910 11 20 1390. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang video kami, yaitu siklus penggajian. Yuk disimak. Saya akan menjelaskan mengenai siklus penggajian, yaitu aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Selanjutnya ada aktivitas siklus penggajian yang terdiri dari 7. Yang pertama yaitu perbarui file induk penggajian, yang kedua perbarui tarif dan pemotongan pajak, yang ketiga validasi data, waktu dan kehadiran, yang keempat mempersiapkan penggajian, yang kelima membayar gaji, yang keenam ada hitung kompensasi dan pajak, dan yang terakhir keluarkan PPh dan potongan lain-lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian yang terkait dalam siklus penggajian. Yang pertama ada petugas absensi, bertugas untuk membuat dan mencetak absensi karyawan. Yang kedua manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga ada karyawan. Yang keempat pemerintah. Yang kelima asuransi. Yang keenam ada bank. Dan yang ketujuh pimpinan. Data-data yang dibutuhkan dan dihasilkan. Yang pertama yaitu daftar absensi dan lembur karyawan. Yang kedua, daftar gaji dan lembur karyawan. Yang ketiga, daftar pajak penghasilan berutang. Yang keempat, daftar asuransi dibayar di muka. Yang kelima, slip penggajian. Yang keenam, slip pajak penghasilan. Dan yang terakhir, slip asuransi. Flowchart yaitu teknik yang berupa diagram simbol yang menunjukkan arus data dan tahapan operasi dalam sebuah sistem. Oke, jadi siklus penggajian terdiri dari yaitu yang pertama karyawan, yang kedua departemen HRD, yang ketiga departemen keuangan, dan yang keempat pimpinan. Selanjutnya, kita langsung ke tahap flowchart siklus penggajian, yaitu sebagai berikut. Dalam konsep penggajian, terdapat 4 bagian. Pertama ada karyawan, yang kedua ada PSDM, yang ketiga ada keuangan, dan yang terakhir ada pimpinan. Di sini saya akan menjelaskan 4 bagian tersebut. Karyawan membuat data diri yang dirangkap menjadi 2. Lembar pertama dikirim ke PSDM dan lembar kedua sebagai dasar melakukan presensi yang diserahkan ke PSDM. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang atau gaji oleh PSDM. PSDM setelah menerima data karyawan dan hasil presensi, PSDM merekap presensi dan rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. PSDM merupakan bagian yang memberikan slip gaji yang telah divalidasi beserta dengan uang. Pada bagian keuangan, rekap presensi yang diterima dari PSDM oleh bagian keuangan dibuat slip gaji yang dirangkap 3. Lembar pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan pengkajian. Lembar kedua sebagai arsip, dan lembar ketiga diserahkan ke manajer. Setelah menerima slip gaji dari bagian keuangan, manajer memvalidasi sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip, lembar kedua diberikan ke PSDM yang nantinya akan diberikan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan.
Jadi kesimpulannya yaitu flowchart adalah teknik yang berupa diagram simbol yang menunjukkan arus data dan tahapan operasi dalam sebuah sistem, yaitu pada sistem penggajian. Siklus penggajian adalah aktivitas bisnis pemrosesan data yang berulang dan berkaitan dengan pengolahan karyawan. Dan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling utama dan penting bagi perusahaan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja, yaitu akan diberi imbalan berupa gaji atau upah. Gaji itu sendiri akan diberikan setiap bulannya kepada karyawan, dan sedangkan upah diberikan sesuai dengan hari kerja karyawan.